Dari mulai Rafathar dan Cipung yang full senyum, bangkitnya tim yang ditinggal sang pelatih, dan beberapa tim besar yang tak terlihat akan menjadi dongeng Liga 1 putaran pertama musim ini. Meskipun channel selalu sepi, tapi tetap kita bakal bahas. Langsung aja, ini dia, here we go. Titik balik dari Persib Bandung yang mengalami transisi luar biasa di musim ini. Ditinggal Luis Mia dan tim pelatih lainnya di awal liga dan berada di zona bawah klasmen, menjadi PR bagi tim dan juga pemain untuk bisa kembali berbicara banyak musim ini. Namun manajemen bergerak cepat dengan mendatangkan Boyan Hodak sebagai penerus nahkoda Maung Bandung. Meskipun sempat mendapat kritik dari Bobotoh di awal musim karena tidak bisa memperbaiki permainan, namun waktu demi waktu akhirnya Boyan membawa Pangeran Biru melesat ke papan atas. Adanya perbedaan gaya bermain Persib Bandung yang memainkan possession ball bermain indah dari kaki ke kaki ketika ditangani Luis Mia, dan Boyan yang mengandalkan direct ball sebagai transisi counter attack. Namun sang pelatih menegaskan bahwa bermain dengan gaya apapun yang penting untuk 3 poin. Dan benar saja, Boyan Hodak Efek berhasil membawa Maung Bandung kembali menjadi kandidat kuat calon juara Liga 1 musim ini. Sempat berada di posisi jurang klasmen Liga 1 menjadi bahan kritik bagi para bobotoh. Namun pemain dan tim membuktikan dengan langsung bangkit mengunci 4 besar pada putaran pertama. Nah, treatment apa yang diberikan oleh Boyan Hodak sehingga para pemain cepat bangkit? Karena bukan hanya permainan secara tim saja yang berubah. Lini pertahanan yang dikawal Teja dan duet center back Nick featuring Alberto menjadi kembali kokoh. Serta duet David Da Silva dan Ciro Alves kembali menakutkan seperti musim lalu. Apakah tren positif dari Maung Bandung akan berlanjut pada putaran kedua nanti? Atau bahkan malah kehabisan bensin seperti musim sebelumnya? Menarik untuk kita tunggu kelanjutan dari Pangeran Biru. Gimana komentar kalian mengenai perkembangan luar biasa dari Persib Bandung? Sudah puaskah bobotoh dengan permainan Pangeran Biru sejauh ini? Ada apa dengan Persija Jakarta di musim ini? Berbanding terbalik dengan sang rival Persib Bandung, Macan Kemayoran mengalami kesulitan pada putaran pertama Liga 1 musim ini. Dan itu bukan prediksi, mengingat Persija bersama Thomas Doll musim sebelumnya sangat menakutkan. Berada di posisi kedua musim lalu dengan tambahan skuad yang mumpuni harusnya menjadikan Persija lebih berbicara. Namun justru malah mereka harus rela berada di posisi papan tengah untuk menutup putaran pertama. Keroposnya lini bertahan dan lemahnya lini serang Persija sedang menjadi bahan kritik dari Jackmania, yang dimana support penuh selalu diberikan dalam tribun, namun belum ada progres maksimal dari Macan Kemayoran. Ada apa dengan Marco Simic? Top skor era Liga 1 itu mengalami penurunan permainan yang signifikan, padahal kita tahu Simic adalah sosok menakutkan bagi pertahanan lawan. Namun apakah ini hanya kesalahan tumpulnya serangan, atau memang taktik dari pelatih yang tidak berjalan? Mampukah tim ibu kota ini memperbaiki performa di putaran kedua nanti? Menarik juga untuk kita ikuti perkembangan dari pemegang 11 trofi Liga Indonesia ini. Apa yang akan dilakukan Thomas Doll di putaran 2 nanti? Jika harus berpendapat, harus ada opsi penyegaran di lini serang. Apakah harus mencari striker baru? Let's see PR dari sang pelatih. Menanggapi rumor yang beredar tentang siapa yang akan mengganti sosok Simic dan tambahan playmaker kreatif, akan menjadi timeline Jackmania saat ini. So, nikmati rumor yang ada, Jack. Gimana nih komentar kalian tentang keadaan Persija sekarang yang memang tidak familiar melihat Macan Kemayoran berada di papan tengah, apalagi papan bawah? Nah, gimana tanggapannya, Jack? Apa yang harus dibenahi? Coba kita diskusi di kolom komentar. Kejutan luar biasa dari Rans Nusantara FC, kuda hitam musim ini. Secara mengejutkan, Rans mampu melaju sejauh ini mengunci papan atas pada paruh musim. Tak ada yang menyangka sebelumnya, mengingat mereka lumayan kesulitan di musim lalu. Namun tim yang diasuh Eduardo Almeida ini sering menjadi penghalang tim besar, bahkan bisa menumbangkannya. Rans Nusantara tampil memukau, padahal musim lalu tim berjuluk Magenta Force itu harus berjuang untuk lolos dari zona degradasi.
Komposisi pemain menjadi modal utama yang dirancang sang pelatih di awal kompetisi, dan ia berpendapat jika dirinya mengincar pemain muda dan pemain asing yang berkualitas. Dan itu memang terbukti sejauh ini meskipun masih sebatas paruh musim. Rans FC memiliki progres yang signifikan dan itu dimulai sejak awal liga dimulai. Dengan statement dari Eduardo Almeida yang menyatakan, salah satu langkah penting bekerja keras setiap hari dan itu dimulai dari masa preseason. Nah, sejauh mana Rans bisa melaju? Apakah bisa konsisten hingga akhir musim? Tak kalah menarik untuk kita ikuti perkembangan salah satu tim kuda hitam Liga 1 musim ini. Tren positif akan tetap diusung Magenta Force dengan terus memberi kejutan yang tak terduga. Memiliki pemain asing yang berkontribusi baik di setiap lini menjadi catatan positif bagi individu maupun bagi tim. Namun harus diingatkan, ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari kerja keras selama ini untuk bisa berbicara banyak di musim ini. Nah, kalau kayak gini kayaknya Rafathar gak akan nangis lagi deh. Gimana tanggapannya? Sebenarnya masih banyak dongeng Liga 1 putaran pertama yang bisa dan menarik buat dibahas, seperti Bali United dan PSM yang masih kesulitan. Apakah mereka fokus di AFC pemirsa? Atau mungkin ada dongeng versi kalian? Apa coba yang jadi pembahasan menarik musim ini menurut kalian? Oke bos, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Support terus channel ini agar bisa terus berkembang. Dan kita ketemu di konten selanjutnya. Buat kritik, saran, dan request langsung aja tulis di kolom komentar. Bye!